Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara bila mana kamu melihat wahai Muhammad idh yatawaffa dikala mematikan alladzina kafaru orang-orang kafir al-malaikatu para malaikat idh yatawaffa alladzina kafaru dikala mematikan orang-orang kafir al-malaikatu para malaikat yadribuna dalam keadaan para malaikat itu memukuli wujuhahum wajah-wajah mereka wa adbarahum dan bagian belakang mereka dengan palu besi pada pertempuran Badar ya. Wa qalu wujuhahum wa adbarahum wadzuku dan mereka berkata para malaikat berkata rasakanlah kalian semua adzabal hariq siksa yang membakar. Tentu saja kalau kamu tahu ini adalah satu pemandangan yang sangat-sangat besar pada waktu itu. Dalika yang demikian itu bima sebab perkara qaddamat yang telah mendahulukan aidikum tangan-tangan kalian dengan khitab orang kafir maksudnya. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah laisa dila'lah bidzallamin dengan zat yang mengzalimi lil abidi kepada hamba-hambanya sehingga menyiksa hamba-hamba yang tidak berdosa tidak. Qad bi ali fir'auna seperti sifatnya pengikut-pengikutnya Fir'aun walladzina dan orang-orang min qablihim dan sebelumnya Fir'aun kafaru mereka kafir bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah. Wa akhadahum maka telah mengambil mereka, telah menyiksa mereka. Allah bidunubihim sebab dosa mereka. Innallaha sungguhnya Allah qawiyyun adalah zat yang maha kuat. Syadidun lagi maha syadidul iqabi lagi maha berat siksanya. Seperti sifat-sifatnya pengikutnya Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Ya orang kafir itu akhir-akhirnya ya diperingatkan, kafir diperingatkan, enggak mau diperingatkan, menentang diperingatkan, malah musuhi. Ya akhirnya dihancurkan oleh Allah. Sebelum Fir'aun juga sudah ada kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Nuh, sudah ada lagi sebelum-sebelumnya. Diperingatkan, malah menentang, diperingatkan, malah musuhi, diperingatkan, terus akhir-akhirnya ya dihabisi oleh Allah SWT. Dzalika yang demikian itu yaitu penyiksaan kepada orang-orang kafir bi annallaha sebab sesungguhnya Allah lam yaku tidaklah beliau mughayyiran merubah nikmat an'amaha yang Allah berikan, Allah nikmatkan nikmat itu ala qaumin atas suatu kaum kemudian dirubah dengan nikmah, dengan siksaan hatta yughayyiru sehingga mereka sendiri merubah amalan bi anfusihim yang ada kepada diri mereka. Selagi mereka itu tidak merubah amalan ya akan terus dikasih nikmat oleh Allah. Tapi ketika mereka sudah merubah amalannya yang asalnya taat menjadi maksiat, akhirnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya pun dirubah menjadi nikmah, menjadi siksa. Coba Bani Israel itu, mereka itu di Mesir, datang ke Mesir bersama Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dan saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka dimuliakan oleh orang Mesir ketika datang pertama kali di sana. Ayahnya dianggap sebagai syekhnya Mesir, ya, nah. Kemudian saudara-saudaranya
Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dianggap sebagai apa itu, yang Nabi Yusuf dijadikan sebagai pimpinannya orang Mesir. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf dijadikan ustadz-ustadznya orang Mesir, ya. Tapi begitu ganti generasi, mereka berubah. Mereka akhirnya berubah, yang asalnya pekerjaannya itu agama dan mengajarkan agama. Mereka telah berubah profesinya menjadi ahli dunia. Kemudian setelah jadi ahli dunia, saling berebut, bersaing dengan orang-orang Mesir. Bersaing seperti itu, berebutan. Berubah, yang dulunya itu syukur kepada nikmatnya Allah, mbah-mbahnya dulu itu, sehingga mengajarkan Islam kepada orang-orang Mesir. Akhirnya tidak mensyukuri nikmatnya Allah, lupa, tidak ingat Allah lagi, meninggalkan agama dan habis waktunya untuk dunia. Datanglah akhirnya Fir'aun, ya, menghinakan mereka, menyiksa mereka. Hakikatnya yang mendatangkan Fir'aun Allah, yang menggerakkan Fir'aun juga Gusti Allah untuk memperingatkan Bani Israel. Ini dzalika bi anna Allah lam yughayyir ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nanti nikmat akan dikasih terus pada Allah selagi tidak merubah amalannya. Maka dikatakan man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa dibarokai dalam satu amalan, yaitu diistiqomahkan. Jadi kalau dirubah jadi malah tidak amal, wah ini bahaya, seperti itu. Itu bisa bahaya. Mungkin nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini karena kita masih istiqomah sholat jamaah, karena kita masih belajar, masih mau memegang, masih belajar ilmu agama, atau kita ini masih mau mengajar, atau kita ini masih mau sholat sunnah, atau maka itu dijaga. Kalau itu nanti dirubah, ya juga akan berubah nanti, akan berubah. Kalau kamu punya burung, ya lah, kamu punya burung. Kalau burung itu masih mau berkicau dengan indah, maka burung itu akan dikasih makan, ya, dengan makanan yang istimewa, biar kicauannya itu tambah bagus. Ya. Tapi kalau burungnya itu sudah nggak mau berkicau, ya, akhirnya apa? Sudah burung ini nggak mau berkicau. Aku dulu beli itu harganya mahal, sekarang tak jual 5.000 aja nggak ada yang mau. Buat apa ini? Ini kalau dibuat sate burung lebih mahal. Sembelihlah kali burungnya, ya kan? Jadi kalau umat ini, hamba ini sudah tidak mau berkicau dengan berzikir, ya, ya, tidak mau berzikir, karena sebaik-baiknya kata itu ya zikrullah. Kata itu zikrullah. Tapi zikirnya diganti umpatan, diganti menggunjing orang Islam, diganti untuk membuat namimah. Itu caranya itu ya, cara burung itu kicauan yang paling jelek, wek gitu. Ini disembelih aja kalau gitu itu. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah Sami'un adalah zat mendengar, maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma rahmah ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa ala sayyidina Muhammad. ألف بين قلوبهم ولسيدنا محمد ولسيدنا محمد اللهم عز بهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.